Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini mau saya jelaskan perintah dasar dari pemrograman PLC atau logik dasar ladder diagram ya. Di layar ini Anda bisa melihat ada 10 logik dasar yang akan saya jelaskan beserta simulasinya. Jadi nanti kita akan paham tentang logika dasar. Oke, yang pertama adalah normally open. Normally open bisa dibuat seperti ini. Saya kasih ini address ini ya. NO. Normally open bisa dikatakan adalah NO singkatannya. Ini adalah normally open. Biasanya bisa dibuat untuk start, tombol, maupun sensor-sensor lainnya. Bisa menggunakan normally open atau normally close. Oke, saya buat coil. Nah, di sini adalah prinsip kerjanya normally open. Saya simulasikan. Ketika ada trigger atau sensor yang menyentuh, kita anggap itu trigger ya. Trigger itu adalah kayak saklar lampu. Ketika di on kan atau di tombol, itu dia kan arusnya kan mengalir melalui saklar tersebut. Nah, untuk bahasa PLC-nya itu lebih tepatnya di trigger ya. Itu ada perintah. Jadi ketika ada perintah trigger satu gitu kan di tombol, maka normally open ini akan meneruskan arus. Jadi di sini coil akan menyala. Ini istilahnya lampu ya. Ini akan menyala. Jadi untuk prinsip dasarnya normally open seperti itu. Oke, lanjut ke normally close. Normally close tandanya itu untuk ladder diagram seperti normally open, tapi di shred tengahnya menjadi bentuk N terbalik ya. Ini saya kasih address. Untuk kita sebut dengan normally close atau NC singkatnya. Terus di sini saya buat lampu. Nah, kita simulasikan. Oke, normally close prinsip kerjanya adalah sebelum ada trigger, normally close ini sudah bisa mengalirkan arus dan menyalakan lampu. Jadi kebalikannya dari normally open. Ketika ada trigger normally close, maka arus tidak bisa mengalir atau lepas menjadi open. Jadi untuk normalnya normally close itu dia mengalirkan arus. Jadi lampu akan menyala. Untuk normally close ini biasanya digunakan tombol stop, emergency stop, dan sensor yang berbahaya lainnya untuk memberhentikan mesin. Artinya normally close bisa untuk itu terutama, atau bisa digabungkan menjadi tombol on ini juga bisa. Di kreatifnya Anda nanti untuk mengelola logika dasar dari program PLC ini ya. Oke, lanjut. Di sini adalah logika dasar N atau disebut dengan dan atau bisa disebut dengan seri. Oke, ini sini seri. Jadi N ini timbul adanya dua normally open seri ya. Di sini saya kasih address. Ini 1,
1 gitu kan, di sini 2 baru ke coil. Oke, kita simulasikan. Nah, prinsip kerjanya seri ya seperti hal umumnya lah. Ketika ini saklar 1 umpamakan nyala, maka lampu masih belum nyala kalau saklar 2 belum nyala. Oke, kita nyalakan saklar 2. Nah, baru lampu nyala. Tetapi kalau saklar 2 ini mati, lampu akan mati. Atau ketika saklar 1 ini mati, maka lampu akan mati meskipun saklar 2 ini menyala. Di prinsipnya harus nyala dua-duanya baru bisa menyalakan lampu. Itu untuk logika N, bisa disebut dan bisa disebut seri. Untuk bahasa Inggrisnya N, bahasa Indonesianya dan, bahasa tekniknya itu seri. Oke guys, lanjut ke logika dasar berikutnya. Logika dasar logic control untuk PLC berikutnya adalah AND NOT, atau bisa dibilang dan tidak. Untuk tekniknya tidak seri. Oke, kita buat. Jadi tidak seri itu gabungan antara normally open dengan normally close. Di normally open NO dengan normally close NC. Oke, kita simulasikan. Nah, di sini rangkaiannya menggunakan seri. Ada 2 rangkaian. Tapi prinsip kerjanya ketika normally open ini ada trigger, maka lampu akan menyala. Tapi normally close ini ada trigger, maka lampu akan mati. Jadi istilahnya harus normally close yang menyala baru bisa lampu menyala. Jadi bedanya dengan yang di atas ini N. Kalau N kan dua-duanya harus nyala baru lampu bisa nyala. Sedangkan N NOT dia tergantung pada normally. Ini anggap aja saklar 1 ya biar sama ini ya. Saklar 1 nyala baru lampu bisa nyala. Dan saklar 2 ini tidak nyala baru lampu bisa nyala. Ketika saklar 2 ini nyala, maka lampu tidak menyala meskipun saklar 1 menyala. Jadi tidak seri istilahnya begitu. Tapi utamanya di saklar 1 karena dia untuk menyalakan. Meskipun saklar 1 ini tidak nyala, terus saklar 2 ini dikasih trigger, maka lampu tidak akan nyala selamanya. Karena sumbernya di saklar 1. Itu bisa ditangkap ya logika dasarnya. Oke, lanjut ke 2. Logika dasar berikutnya ya. Itu adalah OR. Tapi disebut atau bahasa tekniknya paralel. Oke, paralel kita tahu ya. Di paralel itu dari 2 buah normally open, tapi disusun dari atas bawah untuk letter diagram ini. Ini saya kasih saklar 1 itu ya. Terus di bawahnya sini saklar
Oke, kita buat coil. Oke, langsung aja kita simulasikan biar tahu prinsip kerjanya. Nah, untuk paralel, prinsip kerjanya ya ketika ada dua lampu disusun paralel atau tumpuk begini, ketika salah satu saklar menyala, maka lampu bisa menyala meskipun saklar 2 mati. Terus ketika saklar 2 menyala, maka lampu tetap menyala. Jadi ketika dua saklar ini menyala, lampu masih tetap menyala. Ketika saklar 1 mati, lampu tetap menyala karena saklar 2 masih menyala. Ketika saklar 2 mati, maka lampu akan mati. Dan sebaliknya, ketika saklar 2 menyala, maka lampu akan menyala. Ya, seperti inilah. Garisnya kan di sini kan paralel. Jika ada arus yang masuk ke sini, dia akan menyalakan. Nah, seperti di bahasa teknik atau instalasi paralel ya. Dua buah yang salah satunya bisa menyala ketika ditekan. Oke, prinsip kerjanya seperti itu. Sangat mudah. Nah, ini terus yang kedua adalah logika dasar berikutnya adalah OR not. OR not ini diperumpamakan paralel tapi tidak. Oke, langsung saja kita buat kontak tadi gabungan dari dua kontak NO dan NC. Oke, langsung simulasikan. Nah, untuk OR not ini atau paralel tidak, rangkaiannya berupa paralel atas bawah. Tetapi prinsip kerjanya ketika saklar 1 off, saklar 2 off, tapi lampu menyala. Karena saklar 2 ini NC. Jadi ketika saklar 1 saya nyalakan, maka lampu masih tetap menyala. Terus saklar 1 saya matikan, lampu tetap menyala. Saklar 2 saya nyalakan, maka lampu akan mati. Dan saklar 1 saya nyalakan, lampu akan menyala. Jadi di sini prinsip kerjanya saklar 2 ini akan menyala terus kalau lampu akan menyala terus kalau saklar 2 tidak dinyalakan. Dan sedangkan lampu akan mati ketika saklar 1 dan saklar 2, saklar 1 mati, saklar 2 menyala. Nah, itu bisa digerabak sendiri ya. Dari simulasi ini pasti sudah tahu. Jadi ketika saklar 2 itu mati, dia akan menyalakan lampu. Jika menyala, dia akan mematikan lampu. Gitu. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah XOR. XOR ini bisa digunakan untuk yang program ribet ya. Bos saya itu sering pakai XOR ini. Tapi logikanya akan saya tunjukkan seperti berikut ini ya. Ini saklar 1. Jadi XOR ini ada 4 kontak, gabungan antara 2 kontak NO dan 2 kontak NC. Jadi untuk XOR ini ketika ada orang yang mau meniru program dari yang membuat pertama,
itu akan bingung kalau tidak tahu logika dasar XOR ini. Saya juga ya sering kurang paham dengan program bos saya, tapi kalau kita pelajari nanti akan paham sendiri. Oke, kita langsung simulasikan, kita langsung ke prinsip kerjanya ya. Jadi XOR ini prinsip kerjanya ketika saklar 1 menyala terus saklar 2 menyala, maka dia lampu akan mati. Jadi ketika saklar 2 saya matikan, maka saklar lampu akan menyala. Saklar 1 saya matikan, maka lampu akan mati. Jadi biasanya begini, ketika saklar 1 saya nyalakan, lampu mati, nyala. Terus saklar 2 saya nyalakan, lampu mati. Terus saklar 1 saya matikan, maka lampu akan hidup. Ini logika XOR-nya. Ketika saklar 1 saya nyalakan lagi, maka akan mati. Saklar 2 saya matikan, akan menyala. Jadi kondisi pertamanya adalah saklar 2 mati, terus saklar 1 mati, itu lampu mati ya. Jadi saya kasih lebih ke binary ya, logika binary. Jadi ketika saklar 1 mati 0 kan, terus saklar 2 mati, maka lampu akan menyala. Sama dengan itu. Tapi ketika saklar 1 saya nyala, saklar 2 mati, maka lampu akan mati. Nah, ketika saklar 2 saya nyalakan, saklar 1 nyala, maka lampu akan menyala. Ketika saklar 1 saya matikan, saklar 2 saya nyalakan, maka lampu mati. Ketika ini kembali lagi, saklar 1 mati, saklar 2 mati, maka mati. Jadi on-nya ketika ini 00 nih harusnya dia nyala. Maaf. Ini nyala, ini mati, ini nyala. Jadi logikanya saklar 1 mati, terus saklar 2 pokoknya ini maaf. Lampu ini akan menyala ketika saklar 1 nyala dan saklar 2 mati, atau saklar 2 nyala, saklar 1 mati. Nah, itu lampu baru bisa menyala. Nah, inilah dari XOR. Oke, lanjut ke logika berikutnya, OR. OR itu ya sama seperti inilah. Coil. OR ini coil 100. Coil atau lampu ini ya. Jadi untuk coil itu syaratnya harus ada kontak ya, NC atau NO terserah, atau kasih XOR kayak ini tadi, tidak masalah. Start gitu ya. Nanti coil itu akan menyala ketika ada arus yang mengalir atau yang trigger yang mengalir. Pokoknya harus mengalir lah, contohnya seperti ini. Ini atas bisa jadikan contoh. Nah, kayak ini ketika ada trigger maka arus kan mengalir, maka coil akan menyala. Gitu. Terus di sini NC arus sudah mengalir maka lampu akan menyala. Pokoknya coil ini kalau ada arus maka dia akan menyala. Tuh. Nggak apa aja hijau ini arus listrik ya, biar enak. Terus kemudian logika dasar berikutnya out node. Di out node itu di sini coil out node atau coil node ya. Itu coil atau lampu. Prinsip kerjanya itu dia menyala,
perintah dasar ini menyala tanpa ada aliran arus. Ketika ada aliran arus, maka logika outnode ini akan mati atau off. 0.13 start. Nah, kita simulasikan ya biar tahu. Oke, di sini, nah kalau berwarna hijau ini koil itu sudah menyala. Jadi ketika saya kasih arus atau saya kasih trigger ini untuk address 0.13, maka koil akan mati. Jadi kebalikannya dengan koil ini, out aja. Ya, oke, kita simpelkan. Terus yang kedua, yang terakhir adalah end program. Di end program, nah, seperti di sini. Ini pasti ada ini section yang terakhir end ini. Ini nggak boleh dihapus ya. Ini saya lah. Jika saya hapus ini pasti ada peringatan. Maka program error. Nah, untuk mencari n ini ya belum. Ya mana ya n ya. Jadi untuk simbol n, coba kita di ini n. No, oh di situ dia. Di ini section ini bisa saya hapus. Di sini anggap aja saya simulasikan nggak akan bisa ini. Error ini, itu di compile error ya. Nah, error fun karena tidak ada program akhir n namanya. Jadi tidak bisa disimulasikan. Untuk kita compile itu error. Coba saya compile ya. Compile. Mana guys compile guys? Compile ini aja nggak keluar. Oh ini keluar compile. Nah dia error karena tadi program n nya belum ada. Oke, untuk membuat program n ini di sini ada new instruction ya, terus saja n, enter, tarik garis. Nah selesai. Jadi program di sini akan selesai di sini dan akan di looping lagi, berjalan terus. Nah berjalannya itu cycle ini dinamakan kecepatan CPU sampai mikro ya, mikrosecond, sangat cepat sekali. Nah itu tadilah logika dasar ya program PLC. Untuk PLC Omron maupun PLC lainnya juga mirip, hampir mirip, tapi mungkin ada perbedaan di simbol ya. Untuk simbol kan pasti punya karakter berbeda-beda. Oke, jika ada pertanyaan atau unek-unek bisa langsung komentar di bawah ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.